Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Salam takzim dan hormat kami sampaikan buat rekan dan sahabat kami Al-Ustaz Afifuddin MPD, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Rokan Hilir, Bapak Ibu Dewan Majelis Guru yang hadir pada hari ini, dan keluarga besar MTSN. Teristimewa buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7. Angkat tangan kelas 7. Assalamualaikum. Turun. Kelas 8. Assalamualaikum. Kelas 9. Assalamualaikum. Serentak 7, 8, 9. Angkat tangan. How are you today? Kaifa halukumul yaum? Api-api we. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Woi, sebenarnya hari ini Ustadz di Bagan ada acara yang sama, tapi Ustadz pilih datang ke ujung Tanjung, ke MTSN ini. Sengaja Ustadz pilih untuk datang ke sini, dan Ustadz tinggalkan acara yang di Bagan. Kenapa aku tinggalkan acara di Bagan? Karena aku tak diundang. Dah ngejek. Senang hati juga. Hari ini Ustadz merasa sangat tersanjung dapat hadir bersama-sama anak-anak Ustadz di MTSN ini. Dan hari ini luar biasa. Is the best. Bravo. Excellence. Mumtaz. Ya kan? Baru hari ini Ustadz sepanjang ceramah mikrofonnya sebesar ini. Luar biasa. Iya. Subsial. Hari ini luar biasa juga. Ustadz tengok anak-anak Ustadz tadi, dari MC, dari yang mengaji, dari tilawah, dari yang solawat tadi, suaranya macam di kaset. Ustadz pikir tadi tidak orang itu nyanyi, rupanya memang iya. Luar biasa. Besok Ustadz undang ke Bagan, jual tahu. Apalagi Al-Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Dedi Sapri tadi, suaranya luar biasa.
ikan di dalam kolam. Luar biasa, ngomong salut. Ikan di dalam kolam. Besok Ustadz mau buat nyanyi juga, ikan di dalam rumah. Adalah akuarium ya kan. Mohon maaf Bapak Ibu, ceramah sama budak-budak aku tak bisa serius. Hari ini kita tak usah cerita Isra Mi'raj lagi, pokok golak-golak balik dah. Ini kalau cerita serius, pantatnya ke belakang, mukanya ke sana. Ya kan? Panas? Kalian panas? Berarti hari ini dosa kalian sedang dihapus. Bukti kalian banyak dosa. Baik. Khairu syababikum man tashabbaha bikuhulihim wa syarkuhulihim man tashabbaha bisyababikum. Sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang memiliki sifat watak, jiwa, keinginan, ide, cita-cita dan semangat seperti layaknya orang dewasa atau orang tua. Tapi seburuk-buruknya pemuda, seburuk-buruknya orang dewasa, seburuk-buruknya orang tua yang sampai hari ini dia tak pernah merasa tua dan belagak jadi anak muda. Hari ini nampak di dalam diri dan jiwa kalian. Anak-anak Ustadz doakan hari ini seluruh siswa-siswi MTSN negeri semuanya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, kebanggaan, kesayangan orang tua dan guru-guru semuanya. Lokek kau syuting kau. Anjur aku. Kalian akan jadi pejabat, kalian akan jadi presiden, kalian akan jadi menteri, kalian akan jadi ulama, kalian akan jadi umara, kalian akan jadi pejabat, kalian akan jadi penjahat. Amin kepala. Amin. Oi. Yang jawab amin yang terakhir mengucap balik istighfar. Astagfirullah. Sedikit amin, sedikit amin. Dah. Kita serius sedikit ya. Isra Mi'raj. Dua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah terjadi dalam satu waktu dan masa yang begitu singkat. Apa namanya? Isra Mi'raj. Woi. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Alasannya bahwa dalam tahun itu Nabi mengalami peristiwa yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Nabi dicaci maki, Nabi dicemooh, Nabi dimusuhi, Nabi dilempar. Bahkan diisukan Nabi mau dibunuh oleh kafir Quraisy karena mereka tak senang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu juga ada dua kekasih hatinya yang jarak wafatnya tidak begitu jauh. Wafat paman tercintanya, wafat istri tercintanya, dan saat itu Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk datang menjemput Nabi, mengadakan perjalanan yang suci. Itulah dia perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya Allah ingin menghibur hati Nabi yang sedang dalam keadaan sedih dan dalam keadaan berduka.
Setelah itu bukan hanya setakat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, akhirnya Allah angkat derajat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, disebut namanya Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa naiklah ke langit pertama sampai ke langit yang ketujuh. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat jumpa dengan Nabi Idris, langit kelima jumpa dengan Nabi Harun, langit keenam jumpa dengan Nabi Musa, sampai ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dinaikkan lagi ada namanya Rafraf, dinaikkan lagi ada namanya Mustawa, dan dinaikkan lagi di tempat yang paling tinggi tak terjangkau pun oleh siapa. Apa namanya? Itulah dia Sidratul Muntaha. Lanjut lagi Nabi nengok keadaan surga, nengok lagi keadaan neraka, dan banyak yang dilihat Nabi dalam perjalanan istimewa itu. Berangkat tengah malam, turun balik ke Mekah sebelum subuh sudah nyampe. Ada yang udah makan, ada yang belum. Kalian lapar ya? Aku juga. Woi. Hari ini Ustadz nak kasih tahu sejarah Isra Mi'raj tu boleh kalian baca di Google. Silahkan. Aku potong dulu. Potong gitu lah kan? Tak mungkin. Dah. Acara hari ini disponsori oleh Diva Music Entertainment. Diva Musik bang ya. Oke, habis ini kita nyanyi ya. Iya. Woi. Pesan yang Ustadz ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian hari ini adalah saat Nabi melaksanakan perjalanan Isra itu, ada banyak yang dilihat, yang ditengok oleh Nabi. Di antaranya Nabi dipanggil dari sebelah kanan, Nabi dipanggil dari sebelah kiri, Nabi dipanggil dari depan. Dipanggil Muhammad, with me. Nabi tidak nengok, lanjut jalan. Dipanggil lagi Muhammad, come here now. Nabi tidak nengok, dipanggil lagi Muhammad, Rene dhisik. Nabi juga enggak nengok. Akhirnya setelah suara enggak ada, malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, nggih, tahu enggak siapa yang manggil tadi? Nih, tum sendiri Muhammad Karega. Gitulah kira-kira. Ketawa pula dia. Dah. Muhammad, tahu enggak suara siapa yang manggil tadi? Wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak tahu. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Engkau tak melirik sedikit pun, dan yang kau lakukan itu benar ya Muhammad. Why? Kenapa kata Muhammad? Mohon maaf Ustaz, anak ini harus dikojik-kojikkan sikit. Kenapa kata Muhammad kepada malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tadi suara panggilan yang memanggilmu dari kanan dari kiri, itulah panggilan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Muhammad, jika kau toleh pandanganmu ke kanan dan ke kiri, niscaya umatmu akan cenderung ikut Yahudi, akan cenderung ikut Nasrani. Benar engkau ya Muhammad. Hari ini pesan sederhana yang ingin sampaikan kepada kalian. Wahai anak-anakku sekaliannya, yang Ustadz sayangi, yang Ustadz cintai,
generasi penerus perjuangan Islam ke depannya. Di tangan kalianlah nak Islam ini akan bangkit. Di tangan kalianlah nak Islam ini akan bertahan. Di tangan kalianlah nak Islam ini akan menjadi besar. Tolong selamatkan diri kalian nak dari tantangan zaman. Yuk selawat dulu, selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi, suaranya keluarkan biar hilang panasnya. Sallallahu. Bagaimana cara menjaga agar kita senantiasa tetap dalam keimanan hari ini, menjauhkan diri kita dari tantangan zaman terhadap budaya-budaya yang bisa merusak. Satu, jangan malu menampilkan identitas Islam. Selamat dan salut buat kalian hari ini memilih sekolah agama madrasah sanawiyah. Dulu sejarah kami juga sama dengan kalian. Kami dulu sekolah agamanya mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, terakhir jadi kulinya ayah. Jangan malu menampilkan identitas Islam. Coba tengok sebelah kalian ni. Tengok, mantap, luar biasa. Putih semuanya, macam banyak uban. Ya kan? Pakai jilbab. Jangan malu pakai jilbab ni. Cantik nih kalian muka pakai jilbab. Orang yang pakai jilbab banyak manfaatnya. Di antaranya satu, kalau dia belum keramas kelihatan udah keramas. Kedua, kalau rambutnya keriting tak kelihatan keritingnya. Yang ketiga, rambutnya kalau iya kan? Jilbab putih lambang kesucian. Di dalam jilbabmu tersimpan banyak kutu. Di balik jilbabmu banyak jerawat batu. Jangan malu tampilkan identitas Islam. Ustaz ingin ingatkan anak-anak kalian, anak-anak Ustaz, inilah percontohan dan percobaan. Nak, sampai kiamat pertahankan jilbab. Mulai kalian dari anak-anak sampai kalian nanti punya anak, sampai kalian punya cucu, sampai hembusan nafas yang terakhir. Bisa? 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 Takbir, Allahu Akbar. Selamatkan diri. Woi, kalian juga kayak gitu. Kalian juga kayak gitu. Bukan orang ini aja. Ini peci bukan hanya hiasan. Peci ini buat kita bisa jadi wibawa. Ustadz mulai pakai peci ini dari sekolah ibtidaiyah sampai hari ini. Akibat terus pakai peci, rambut gerontok. Puas kau.
Dah diketawain aku lagi. Jaga diri. Anak-anak ustadz yang perempuan, jaga diri baik-baik. Hari ini tidak tertutup kemungkinan anak-anak sekolah maksiatnya besar. Tadi sepanjang jalan ustadz dengar nasihat Ustadz Didi. Oh ya anak-anak, tolonglah jauhkan kita dari maksiat. Ya, ianya besar, tapi tokaknya jalan juga. Masya Allah. Tokak itu apa katanya? Nanti Ustadz SMS gue ya, WA ya. Nomor berubah. Tokak itu apa? Woi. Ini orang ini beritahu kalian. Nih orang ini. Orang ini mau enak-enak aja ini beritahu kalian. Nah, maka jaga diri kalian baik-baik. Bilang sama orang ini, don't touch me. Hei, bilang sama orang ini, kau mau apa? Kau bawa apa? Kau siapa? Who are you? Mohon maaf Bu, kita ceramahnya gini-gini aja. Buat motivasi aja. Kalau saya cerita Quran, cerita hadis, cerita i'rab, cerita usul fikih, cerita fikih, kalian bubar, aku poning. Mohon maaf Bu ya. Hati-hati. Woi, siapkan diri kalian untuk menghadapi orang ini. Jangan kalian sepele sama orang ini. Di bawah kaki orang ini surga, biar tahu kalian. Di bawah kaki kalian kutu air. Ya kan? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keistimewaan orang ini banyak, berbakti 3 kali dengan orang ini, sekali dengan kita, biar tahu kalian. Jangan kalian sepelekan mereka. Tapi ingat, walaupun mereka mulia, penghuni neraka banyak orang ini. Biar tahu kalian. Aman kita ya kan? Aku bela juga ya kalian. Mohon maaf Bu. Kita pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa. Dah, damai lah kalian. Kan mau berantem. Masih panas nak? Biar aku panas sama kalian, gak apa-apa. Oh mak panas sekali pula. Dah, jaga diri kalian baik-baik. Woi, jangan sepele dengan mereka. Tadi aku dengar bisik-bisik anak MTSN ada yang kena pecat. Masalahnya biar tahu kok. Kencing belum lurus, ingusan masih keluar, iler menjalar-jalar. Apa kata dunia bro? Jajan masih minta, minyak masih diisikan, resleting belum terkunci, baju belum digosok. Mohon maaf, panas sekali di sini. Mohon maaf Pak. Ustaz, aku macam mana lah Ustaz? Udah kadung terjadi Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz perasaan ini mau ditahan? Silahkan kalian punya perasaan nak, tapi ingat jaga diri baik-baik. Ustaz kayak gitu juga dulu. MTS ada juga Ustaz sukai. Kayak gini bentuknya. Tapi dengan begitu aku semangat. Semangat, bukan malah luntur. Makin semangat, akhirnya juara umum. Aku tunjukkan, aku bisa. Iya kan? Ini kan terlalu pilih, biasa-biasa aja. Kalau itu gak usah cantik. Kalau cantik pun yang untuk awak. Banyak orang suka ya kan? Biasa-biasa, jangan jelek. Iya kan? Biasa-biasa saja.
Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting ada napasnya. Kalau tak bernapas, ogak antu namanya. Sekali lagi aku dipotong. Dah, kau foto juga, foto lagi cepat. Hancur. Ya, oke. Thank you. Hah? Gini. Tak boleh begini. Ini menyuruh Ustadz berbini duo. Baik. Jaga diri kalian baik-baik ya. Jangan malu tampilkan budaya Islam. Hari ini MTSN mendidik kalian. Hari ini kalian dibina dengan pendidikan agama. Mungkin ada 15 mata pelajaran berimbang lurus dengan pelajaran umum. Ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada al-lughatul arabiyah. Kalian juga dibuat di dalamnya ada IPA, ada IPS, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada fisika dan lain sebagainya. Otak kalian diisi dengan banyak ilmu. Ya kan? Woi. Silahkan kalian hebat di bidang umum, tapi jangan tinggalkan pelajaran-pelajaran agama. Maka salut untuk kalian. Orang-orang sekolah umum itu pelajaran agamanya satu aja, pendidikan agama Islam. Cuman kalau kalian spesifikasinya ada, ilmu kalian tak jauh ketinggalan dari sekolah-sekolah di lainnya. Aku dulu Ustadz nih suka kali pelajaran matematika. Makanya kelas 3 SD sudah mulai hafal kali-kali. Tapi kalau Ustadz tengok kalian ini bukan menghafal kali-kali, mengkali-kali kalian kan pandai nih, ya kan? 7 kali 7. Woi, 7 kali 7. 7 kali 8. 9 kali 7. Kau makan citato pula kau. Woi, isi otak dengan itu. Kalian pikir Ustadz ini tak pandai matematika? Pandai. Rumus, semua rumus tahu. Sinus, kosinus, tangen. Lulus nggak lulus kawin. Selesai. Masya Allah. Iya kan? Bahasa Inggris, Wama dulu ikut nih les bahasa Inggris. Sampai di tingkat conversation, percakapan. Times tahu. Present tense, continuous tense, past tense, perfect tense. Paten terakhir. Iya. Nah. Belajar itu kan? Belajar kan? Belajar kan? Hafal. Innalillahi. Dah. Hari ini semangat agama menjalar dalam diri kalian anak-anak. Makanya anak MTSN tidak ada istilah yang tak tahu mengaji. Jangan baca Qurannya terbata-bata. Jangan malu buka Quran. Tukang syuting itu tengok artisnya kemana, kau ikut aku. Iya kan? Jangan tak bisa. Dalam diri kalian semangat Al-Quran itu sudah ada. Hoi. Isra Mi'raj perjalanan dari masjid ke masjid. Alhamdulillah nih. Musola menurut dari kepala sekolah, dari kepala madrasah 25 kali 25 meter. Musola terbesar untuk sekolah di Kabupaten Rokan Hilir. Nih kalian nih. Luar biasa. Ya. Dari sini nanti kalian akan bersemangat. Apalagi anak-anak MTS. Bentar lagi juga Ramadan. Woi, kalian yang jaga masjid, kalian yang jaga musola. Pak, aku nak jadi muazin. Pak, aku nak jadi Bilal. Pak, aku mau jadi imam. Pak, aku akan khutbah nanti di mimbar. Gurunya banyak. Datang ke rumah Ustadz Dedi. Tapi bawa ayam hitam 1 ekor. Ya kan? Ini kalian nih suaranya enak nih, laki-laki yang azan. Kalau kalian azan semangat orang datang, suaranya masih nyaring.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak mana itu? Anak mana itu? Anak mana itu? Wah, MTS. Hayya 'alas shalah. Waktu subuh kalau azan kayak gitu kan orang bangun, iya kan? Anak mana itu? Anak mana itu? Anak mana itu? MTS. La ilaha illallah. Semangat orang datang. Woi, woi, woi. Jangan suruh atuk-atuk kita lagi azan. Kasihan. Gara-gara itulah mikrofon musola ini rusak. Orang dia azan campur dahak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, pikir orang nyinsu di hutan. Rupanya atuk-atuk kita ya. Ayalah solahnya juga sambung. Ayalah solah. Cemana awak mau semangat datang ke masjid, ya kan? Apalagi subuh-subuh. Kalau kayak gitu azannya, hujan rintik-rintik pula. Awak ngeri. Hai, orang atau enggak? Orang atau enggak? Orang atau enggak? Orang atau enggak? Enggak jadi datang. Nih anak-anak nih. Woi, woi, woi. Siapa yang tinggal dekat masjid? Ini tangan. Tak ada kalian tinggal dekat masjid. Siapa yang tinggal dekat musola? Sedikit juga. Siapa yang tinggal dekat hutan? Oh, kamu tinggal dekat hutan. Makanya agak mirip, ya kan? Dulu Ustadz jaga masjid 6 tahun di Medan, jaga masjid. Sampai-sampai, mohon maaf ini cerita ini, ada anak dokter spesialis anak yang naksir. Naksir ngapain? Iya. Sudah Ustadz azan, dia datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, aku kalau Ustadz azan, entah bagaimana seluruh tubuhku gemetaran. Lalu terbawa situasi untuk datang ke masjid aja. Artinya panggilan azan ini menumbuhkan semangat awak. Woi, woi. Azan itu salah satu manfaatnya untuk jam 9:05. Azan itu salah satu manfaat untuk mengusir setan. Untuk ngusir itu makanya azan itu mesti kuat-kuat, pakai mikrofon yang besar, pakai mikrofon yang mahal supaya setan itu lari. Kata Rasulullah, saat azan berkumandang, lahu duratun, setan itu lari terbirit-birit sampai masuk paret, sampai masuk sungai, sampai tercampak ke dalam laut. Makanya azan itu harus kencang-kencang. Ntar kalian, kalian kalau jengkel kali nengok orang nih, panggil dia, sini kau dulu, dekatkan muncung kalian dekat telinganya, azankan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah setannya lari. Ibu-ibu kayak gitu juga, Bu. Kalau ibu-ibu jengkel sama suami, jijik kali awak nengoknya. Ya, Bu ya. Ibu panggil suami atau sedang tidur, tidurlah. Begitu suaminya tidur, azankan di telinganya, hayya 'ala shalah. Insyaallah. Bapak-bapak gitu juga. Kalau istri kita suka merepet terus, tak ada duit merepet aja, tak ada duit lebih merepet lagi. Suruh dia duduk di tilam, tengok muka dia elok, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Azankan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ndak setannya lari, awak yang lari. Dah, oi, jaga diri kalian baik-baik, ya, jaga kehormatan kalian baik-baik, pertahankan diri kalian baik-baik. Anak-anak Ustadz, serahkan diri kalian, mohon maaf,
kepada nanti laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sah. Jangan dengan yang lainnya. Jaga diri kalian. Kalau mereka datang ke kalian, tanya, kau bawa apa? Kau sebagai apa? Kau mau apa? Kasih syarat dengan mereka. Aku mau kalau kau bisa ngaji. Aku mau kalau kau bisa baca Quran. Aku mau kalau kau hafiz Al-Quran. Aku mau kalau kau cinta kepada masjid. Bilang kayak gitu. Suatu hari datanglah laki-laki ke rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan? Boleh. Terus tanya sama dia, bisa ngaji? Bisa. Siapa namanya? Nama Torik. Bisa baca surah At-Torik? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Masuk dalam daftar, ada harapan diterima. Besok datang lagi laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan? Boleh. Bisa ngaji? Bisa. Siapa namanya? Ali Imron. Bisa baca surah Ali Imron? Sebenarnya nama saya Imron. Cuman panggilan hari-harinya Kulhu. Oh Kulhu, baca Kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Catat di diari. Bukan ada harapan, buat tanda tanya. Cakap tak serupa buat. Namanya Ali Imron, panggilannya Kulhu. Ya kan? Kalian kalau mau datang, jangan gak bawa apa-apa. Aku datang menjumpai dirimu. Aku bawa cinta. Kau makan cinta kau tuh. Ya kan? Ya kan? Bisa Nana Ustadz? Bisa? Bisa? Ah, itu satu. Yang kedua, woi, hari ini pesan di surah Mi'raj, kalau kalian ingin sukses, tengok, lihat orang tuamu dan gurumu. Yang masih punya ayah, tunjuk tangan. Turun. Yang masih punya mama, tunjuk tangan. Turun. Yang masih punya ayah dan ibu, tunjuk tangan. Turun. Yang enggak punya ayah, mohon maaf, tunjuk tangan. Ada. Yang enggak punya ibu, tunjuk tangan. Ada. Woi. Woi. Ada surga yang begitu dekat dengan kita, yang padanya kita tak bermodal banyak. Apa surga yang terdekat dengan kita, nak? Itulah dia ayah dan ibu kita. Itulah dia ayah dan mama kita. Surga yang terdekat. Makanya nak, jangan kau patahkan hatinya. Jangan kau sia-siakan nasihatnya. Jangan jadikan orang tuamu menangis karena sedih melihat kelakuan kita. Jangan sampai orang tuamu nak berdoa yang tak baik. Kalau mereka berdoa yang tak baik, 7 keturunan kita akan terhambat hidupnya, akan tertutup barokahnya. Sayangi mereka, cintai mereka sampai akhir hayat kita, nak. Hari ini yang punya orang tua, rangkullah mereka, ciumlah mereka, berikan kasih sayang kepadanya dengan sepenuh hati kita. Ada surga yang begitu dekat. Ayah kita siang malam bertungkus lumus, berpeluh penat, mengais rezeki. Kasar tangannya, tebal kulitnya,
gara-gara mencari nafkah untuk kita, pagi siang malam bertungkus lumus, berpeluh penat, dosanya banyak. Tinggal puasanya, tinggal sholatnya, tinggal mengajinya, tinggal ibadah. Dikarenakan mencari rezeki untuk kita. Bagaimana cara menghilangkan dosanya? Inilah dia anak-anak yang oleh yang disekolahkan di MTSN. Emak kita banyak dosanya, tinggal puasanya, tinggal sholatnya, tinggal mengajinya, tinggal zikirnya. 9 bulan 10 hari dalam kandungan, antara hidup dan mati saat melahirkan. 2 bulan disapihnya dalam susuan. Bagaimana cara menghapus dosanya? Inilah dia anak-anak yang solehah yang disekolahkan di MTSN. Kalau kalian nak berbuat maksiat, tengoklah, pandanglah ayah dan ibu. Bisa? Bisa? Insya. Coba kalian tengok guru-guru yang ada di depan kalian, ikhlas beramal. Kadang-kadang nak gegara kalian di sekolah, lupa dia mengajar anak-anaknya di rumah. Dikarenakan kami guru tidak mengharapkan apa-apa dari kalian nak. Kalian jadi hebat, kami nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kalian jadi penjahat, nama kami yang dibawa-bawa. Di mana sekolahnya MTS, pantesan. Siapa gurunya? Sianu, pantesan. Bisa nak? Bisa? Pandanglah guru, pandanglah orang tua. Terakhir. Merah muka aku sebelah. Terakhir. Coba nanti di sini di MTSN ini budayakan saat guru jalan di dekat kita, kita berhenti sejenak, tundukkan kepala. Kalau mau sapa, sapa. Kalaupun tak disapa, beri penghormatan saja. Saat Pak Kepsek jalan, kita sedang ngobrol-ngobrol, duduk atau berdiri saja. Assalamualaikum Pak. Saat Ustadz Dedi jalan, nampak kalian sedang berdiri. Berdiri lalu tundukkan kepala. Assalamualaikum Ustadz. Sampai guru kita berjalan dan jauh dari kita. Bisa? 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 Mulai besok sudah diamalkan. Bisa? Insya Allah. Akhirnya anak-anak Ustadz, selamat dan semoga kalian dapat prestasi yang baik-baik, dan semoga Bapak Ibu guru kita ikhlas memberikan pelajaran dan pengajaran bagi kita. Nak, mulai dari diri kita mau jadi apa, kita mau kemana, dan kita mau jadi apa, diserahkan kepada diri kalian masing-masing. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Sebenarnya mau dipanjangkan lagi nih Ustadz Dedi, tapi ku tengok budak-budak ini kasihan kali aku nengoknya. Tengok udah tutup dah. Tak tolong deh. Kalau ini orang bisa menjerit, udah menjerit semenjerit-menjeritnya. Panas. Cuman kalian mereka tak bisa menjerit, terima aja lah. Nanti pulang insya Allah kutu-kutu kalian akan berpingsanan nanti di dalam jilbab kalian masing-masing. Ya nak ya, insya Allah ceramah yang sederhana yang singkat ini kita bisa menjadi semangat dan dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Duduk baik-baik, kita doa. Liridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله ampuni dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa ayah bunda kami. Jika mereka masih ada, jaga mereka, rawat mereka, kasih sayangi mereka sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami ketika kami kecil dahulu. Duhai Allah, jika ayah bunda kami telah tiada, lapangkan kubur mereka, jauhkan mereka dari siksa kuburmu, terimalah amal ibadahnya. Kami rindu akan ayah bunda kami, jumpakan kami ya Allah di dalam syurgamu. Duhai Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Jaga hati mereka, jaga akhlak mereka, jaga mereka ya Allah dari semua kemaksiatan. Mereka adalah cahaya hati kami ya Allah. Mereka adalah harapan kami ya Allah. Mereka adalah jembatan kami menuju syurgamu ya Allah. Mereka adalah penyelamat agamamu ya Allah. Generasi-generasi perjuangan kami di masa-masa yang akan datang. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pedang melukai tubuh masihkan ada harapan sembuh, namun kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada acara-acara yang akan datang Pak Kamat tinggal bawa kami lagi. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.